Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel Tomboati TV ini dengan keadaan lebih baik lagi. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, bagi yang masih sering muncul sensasinya, yang lambungnya masih kerubukan, yang dadanya masih panas sampai tembus ke punggung, ada lagi yang kepalanya masih terikat, mengganjal di tenggorokan, keliengan, dan juga masih banyak yang lainnya ya, mulai dari matanya buram, kedutan di area pipi ataupun alis, dan juga tangannya kaku, mudah kram bukan hanya di tangan, di kaki juga, perut juga, sering sariawan dan sendawa, kayak gitu. Dan masih banyak lagi sensasinya ya, punggung kaku-kaku, telinga berdenging, kayak ada bisikan-bisikan, lihat sesuatu, halusinasinya tinggi, melihat sesuatu yang tidak terlihat bagi orang lain juga kan ada yang sampai segitunya. Terus merasa menderita, merasa paling tidak bahagia atau di titik terendah. Semua tidak ada enak-enaknya, adanya cuma lemas, lesu, tidak ada bahagia-bahagianya, jenuh. Ya sudah, saya telah mengalami semuanya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa akhirah. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik alaihi wasallam ajmain. Amma. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, kalian jangan bingung, kalian jangan stres, segeralah kalian lakukan solusi. Jangan hanya bingung. Ini ya yang bertanya nih, saya itu sudah melakukan terapinya, tapi kok saya masih merasakan aja sensasi-sensasi kayak gini. Terapi yang mana? Saya sudah melakukan olahraganya kayak gini, tapi kok masih merasakan sensasi-sensasi. Olahraga bagaimana? Saya berkali-kali ataupun saya mengatakan kepada kalian itu, yang penting itu kalian harus memadukan 3 polanya ditambah 1 keyakinan atau ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kenapa kalian perlu, ataupun bahkan ini yang sangat penting ataupun paling penting, tauhid kepada Allah ataupun keyakinan kepada Allah, bahwasanya kita semua ini mulai dari 1 detik bahkan per milidetik itu dikelola oleh Allah atau dijaga oleh Allah, atau ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketakutan tentang kematian, ketakutan tentang sakit yang berlebihan ataupun sakit yang bahaya, sakit yang berat dan lain sebagainya. Bahkan perutnya sakit, jangan-jangan nanti ada kanker di perut, kepala terikat, kepala sakit, jangan-jangan ada kanker di otak, di tangan kaku, sering kram, jangan-jangan ini stroke, terus pipi sering kedut dan jangan-jangan stroke dan lain sebagainya. Itu yang kayak gitu itu karena keyakinan kita atau keimanan kita itu sedang lemah-lemahnya atau berkurang. Oleh karena itu perlu sangat kita menanamkan keimanan kita kepada Allah, tauhidnya ini ya, pada Allah, bahwa inna sholati, sesungguhnya sholat wa nusuki wa mayahya wa mamati. Itu kan sebelum kita sholat, bukan, ataupun pada saat kita sholat, Allahu Akbar, terus kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, dan selanjutnya sampai inna sholati, semuanya sholatku, hidupku, ibadahku hanya untuk Allah, serahkan kepada Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam.
Jadi kalau kita sudah berserah diri sepenuhnya, ketakutan kita sudah benar, kita yakin bahwa apalagi tentang kematian, itu kita sudah tahu rumusnya, jelas perintahnya bagaimana apa yang harus kita lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqnakum, menciptakan kita semua, min zakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, bahkan wa ma khalaqtul jinna, diciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk apa? Beribadah, tidak untuk berbuat apa-apa. Nah, kalau kita sudah tahu rumus-rumusnya seperti itu, bahkan kita tahu bahwa kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Mau kita takut, tidak takut, kalau waktunya mati ya mati. Mau kita berani, tidak berani, mau kita stres, tidak stres, kalau belum waktunya mati ya tidak mati-mati. Jadi kita tahu ya, sudah tahu rumusnya, jelas. Ya, kita berserah diri sepenuhnya. Setelah kita berserah diri, maka akan muncullah ketenangan. Di situ akan muncul ketenangan karena kita sudah berserah diri di situ, dan akan muncul suatu ketenangan, dan di situ juga kalian akan tergerak untuk berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, berzikir akan menenangkan hati, itu jelas. Hadisnya jelas ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kita berzikir menenangkan hati. Afdol bidzikri, zikir yang paling afdol, afdol bidzikri la ilaha illallah. Kita dengan gerakan. Kenapa kita dengan gerakan? Ya seperti ataupun sambil menikmati zikir atau dengan olahraga. Jadi orang yang kena anxiety itu, ini tuh sudah termasuk olahraga. Kalau kalian begini teman-teman, duduk seperti ini, tarik nafas, tahan, hembuskan, kita zikir, tunduk, la ilaha illallah. Kalian seperti itu ya. Ini kalau kalian mengikuti Thorikoh, ada yang gerakan seperti ini, la ilaha illallah. Itu kalau ada penelitian luar biasa, itu manfaatnya. Selain kita berzikirnya afdalu fi dzikri, afdalnya zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Zikir yang banyak, sholawat yang banyak supaya dapat pertolongan ataupun syafaat dari Rasulullah. Ya, sholawat yang banyak dengan bersenandung ataupun tidak bersenandung. Ini ya untuk ketauhidannya, maksudnya kan ada 3P ya, 3 pola. Pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur. Itu sudah saya sampaikan. Cara berpikir yang baiknya bagaimana, pola hidup sehatnya, olahraganya bagaimana, berjemurnya bagaimana, titik refleksinya bagaimana sambil berjemur, dan bagaimana sudah saya sampaikan semua. Lihat di PP 94, saya berkali-kali menyampaikan mulai dari bangun tidur sampai tertidur harus ngapain. Pola pikirnya ya, pola hidup sehatnya ya, pola makan yang teratur. Kalian harus menghindari apa dulu, dan kalian harus makan apa dulu yang baik. Di situ juga sudah saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan yang tauhidannya tadi ya, yang ketauhidan. Kalau kita itu ragu, jangan-jangan nanti habis kematian ini tidak ada kehidupan lagi kayak gitu. Jangan-jangan nanti kalau aku ini pokoknya kurang yakin lah, imannya berkurang lah, maka ya di situ kalian masih akan ada takut rasa kematian dan sebagainya. Tapi kalau kalian sudah berserah diri, kalian akan menjadi berani lagi. Kalian ada kan? Mohon maaf. Kalian ada kan yang takut dengan ruangan sempit, misalnya di kamar mandi? Ada. Mau mandi juga takut nih, pakai sendal takut nih, terus ada daun jatuh takut, ada ambulan takut. Itu semuanya trauma teman-teman. Kalian membayangkan suatu hal yang belum terjadi, tempoyongan, keliengan, seolah-olah jangan-jangan nanti kalau saya pingsan bagaimana. Padahal itu adalah hal yang wajar, bagi orang sehat pun wajar. Misalnya habis duduk kayak gini terus berdiri, kalian berkunang-kunang ataupun keliengan, orang sehat pun wajar. Tapi bagi kita yang kena anxiety psikosomatis, menganggap ataupun ini tuh berlebihan sekali. Nah, bertanya-tanya terus, bagaimana sembuhnya bang? Bagaimana aku tuh masih takut nggak bisa tidur bang? Saya itu masih takut. Sekarang itu mikirin nanti kalau nggak bisa tidur berarti aku itu tidurnya kurang cukup, berarti regenerasinya kurang normal, berarti nanti membuat aku sakitnya tidak sembuh-sembuh. Gitu kan pikirannya. Stop, kalian baca referensi. Ini pantangan.
Stop kalian lihat YouTube yang tidak jelas, yang menakut-nakuti. Saya sekali ngomong di YouTube kaitannya dengan anxiety psikosomatis, saya nggak pernah menakut-nakuti kalian. Karena ini sakitnya ya sakit yang biasa, sakit ringan. Sakit lambungnya itu ringan, tidak sakit, bahkan tidak sampai merasakan sakitnya. Anehnya di situ kan. Kapan aku merasakan sakit di perut? Nggak pernah kok ibaratnya. Meskipun juga kadang ada sampai kram, sampai sakit yang panas ataupun itu. Tapi kan nggak sampai yang luar biasa. Itu sebenarnya enggak, orang anxiety psikosomatis itu di pikirannya. Jangan-jangannya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itulah yang menjadi momoknya, menjadi sakit yang kita rasakan aneh ini. Dikatakanlah sakit berpindah-pindah. Sakit berpindah-pindah itulah ciri dari sakit yang diguna-guna, misalnya seperti itu. Itu membuat kita tambah stres. Ya, sudah kemana-mana kan, sudah mentok kan, sudah kesana kemari, sudah ke dokter sana, sudah ini nggak ada penyakitnya katanya. Terus kalian sampai ke orang pinter ataupun ke tukang ruqyah dan lain sebagainya. Bahkan orang yang tidak memahami anxiety itu malah memberi tambahan beban pikiran kepada pikiran kita, mengatakan bahwa ini kena guna-guna, ini kena gangguan angin dan lain sebagainya, jin dan lain sebagainya. Maka di situ akan membuat kita semakin stres. Musuhku siapa? Aku punya masalah dengan siapa? Mengande-ande hingga berprasangka buruk, menjadikan antara satu dengan yang lain bermusuhan, menduga-duga dan lain sebagainya. Saya mengalaminya teman-teman seperti itu. Kalian mendengarkan video saya sudah 16 menit nih. Iya kan? Tapi kalian mungkin lupa, tidak pijat titik refleksi. Sudah saya sampaikan di saat kalian mendengarkan video saya sambil pijatan titik refleksi. Refleksi lambungnya kalian lakukan. Sambil mendengarkan video saya termotivasi dan kalian mendapat solusinya dengan melakukan pemijatan titik refleksi di telapak tangan. Ya, di telapak tangan, di jari-jari, terus di telapak kaki. Kalau yang masih stres terus di area sini. Ini telinga, belakang telinga, di pundak sini, di lengan sini, dengan sini, pijat sendiri, mandiri di situ. Sudah saya sampaikan berkali-kali begitu. Tapi bagi orang anxiety psikosomatis mudah lupa. Bagi orang anxiety psikosomatis tidak bisa ataupun belum bisa konsentrasi. Saya memahami memaklumi. Cuman bingung kok, tapi tidak melakukan solusi. Lakukan solusinya, pijat titik refleksinya. Kemudian lakukan nanti berjemurnya. Ini kan saya pagi hari ini di subuh di musola. Berjemurnya bagaimana? Lakukanlah berjemur dengan olahraga yang aman, yang tidak membuat refleks lambung dan cuma gini-gini itu. Bang, apakah ini menyembuhkan? Bukan masalah menyembuhkan, itu ada rangkaiannya. Dengan pola kalian, pola satu dengan yang lain ada rangkaiannya. Pola hidup sehat semacam berjemur, olahraga, bergerak, jalan pagi dan lain sebagainya, itu ada kaitannya dengan pola makan kalian. Pola makannya juga harus diatur. Sedikit-sedikit tapi sering makan nasi. Bagi yang lemes-lemes yang sudah ke dokter, dites gula darahnya mungkin rendah, kalian harus habis makan nasi minum gula manis, minum air gula, supaya kalian tidak lemes, tidak lunglai, tidak kelingan, supaya glukosanya stabil. Itu pola hidup sehatnya seperti apa, semacam olahraganya dan lain sebagainya. Pola makan yang teraturnya bagaimana, apa yang harus kalian makan dan apa yang harus kalian hindari dulu, dan apa yang harus kalian lakukan mulai dari bangun tidur sampai tertidur. Terus pola pikir yang baik dengan ditambah dengan ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Aku harus begini, dan berani mengatakan sehat. Aku sehat. Ada orang mengatakan kamu itu sudah sehat, alhamdulillah. Aku bersyukur, terima kasih. Sehat, semua normal. Berani mengatakan sehat, berani mengatakan bahwa aku itu baik-baik saja. Kalau kalian sudah berani mengatakan sehat, mengaku baik-baik saja, normal saja, kalian akan segera normal. Afirmasi positif jangan tidak dihafal, harus dihafal. Mulai dari bangun tidur untuk mengisikan ke alam bawah sadar ataupun hipnosis ke diri mandiri kita kan harus afirmasi positif. Menanamkan kalimat positif ke dalam tubuh kita dengan mengucapkan sebelum tidur. Itu masih antara tidur dan tertidur, antara bangun dan tidur, itu kan alam bawah sadar masih terbuka. Kalian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Membaca doa habis tidur, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana, itu dibaca. Terus kalian ucapkan, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Ucapkan itu afirmasi positif.
yang diulang-ulang, direpetisi supaya masuk ke alam bawah sadar dan itu menjadi tertanam dan kalian menjadi normal kembali. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu wahai Allah, masih engkau bangunkan. Misalnya, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna, semua ini dengan izin-Mu ya Allah. Kesehatanku dengan izin-Mu menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Itu ucapkan, aku sukses, aku tercukupi, hidupku mudah, hidupku diberi kecukupan oleh Allah. Apapun dalam kehidupanku ini akan dipermudah oleh Allah dan membuat aku senang, bahagia, bersyukur, bersuka cita. Begitu ucapkan, aku mencintaimu ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu aku menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in aku memohon pertolongan. Diulang-ulang nanti akan tertanam ke alam bawah sadar kalian. Yang aneh itu loh, itu nanti akan berubah, mindsetnya, cara pikirnya akan berubah dengan afirmasi. Dan semua itu keterkaitan, bukan hanya olahraga toknya yang menyembuhkan, bukan hanya pola makannya yang menyembuhkan, bukan hanya pola pikirnya yang menyembuhkan, bukan hanya pola hidup sehatnya yang menyembuhkan, tapi semua itu berintegrasi, saling berhubungan, dan ditambah dengan keyakinan kepada Allah, pasrah kita kepada Allah, Allah lagi dan Allah terus, sampai kapanpun kita akan segera mendapat petunjuk, kesembuhan, kembali normal, dan insya Allah kita akan sehat, selamat di dunia wal akhirah. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan bingung, silakan ikuti video-video saya sambil merekam, sambil dicatat dan melakukan trik-triknya. Sudah saya ringkas di TV94.TV, silahkan ketik di pencarian saja. Dan apabila kalian melihat video saya dari awal, itu kalian ada tandanya, di situ ada tandanya part 1, part 2, part 3, ataupun TV1, TV2, TV3 dan seterusnya. Kalian lihat secara urut di situ dan lakukan, segera cari ilmunya. Setelah mendapatkan, lakukan triknya, lakukan ilmunya, terapinya. Semoga itu akan segera membuat kalian bisa meraih kesembuhan dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sehat sempurna dengan izin Allah. Kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, silahkan dibagikan pada orang yang membutuhkan. Kita seperti ini, itu pilihan teman-teman. Allah itu memilih kita, membuat kita agar lebih dewasa, agar lebih hebat, agar lebih kuat. Tidak semua orang dipilih untuk menjadi orang anxiety psikosomatis. Percayalah, dengan seperti ini akan membuat kita lebih dekat kepada Allah, membuat kita lebih banyak berzikir, membuat kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan seperti ini kita akan selalu membenahi diri kita, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi bapak yang baik, ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi cucu yang baik, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Saling memahami, menyadari, marah-marah akan terhindarkan, rasa sedih kita itu nanti akan tahu bagaimana cara merasakan hidup kita. Dengan sakit seperti ini kalian akan menjadi lebih tahu apa arti kehidupan ini. Oleh karena itu marilah kita syukuri dan kita nikmati. Terima kasih ya Allah, terima kasih aku sakit seperti ini. Terima kasih ya Allah, meskipun aku kelayungan aku masih bisa bernapas, aku masih bisa ngomong, aku masih bisa jalan, meskipun ngos-ngosan, meskipun nafas pendek dan lain sebagainya. Memang itu banyak keluhan yang luar biasa dan sering dinamakan sakit 1000 sensasi, sakit berpindah-pindah. Walaupun demikian aku yakin ini adalah normal. Bahkan orang-orang yang lain banyak yang mendapatkan sakit ataupun diuji dengan asam lambung hingga mengakibatkan anxiety psikosomatis seperti itu. Dan kalian akan merasa tersupport. Karena apa? Karena ada teman-teman kalian yang sudah sembuh. Seperti saya ini sudah sembuh, alhamdulillah, normal, bisa makan apa-apa lagi, bisa makan ini lagi, dan saya bahkan merokok lagi ya, dan saya bisa makan apa, sambal, sate dan lain sebagainya, mie, bakso dan lain sebagainya. Yang dulu bahkan hanya makan nasi sambil makan, wah sehari itu bosan sekali makan nasi, makan rebusan inilah, makan seperti itu. Sekarang udah normal, apapun bisa dimakan dan alhamdulillah sudah tidak ada keluhan. Ya kalau misalnya ada keluhan, misalnya mules, ya karena habis makan sambal. Ya kalau habis ini kurang enak, misalnya apa ya, mungkin habis makan mie dan lain sebagainya, gitu sudah bisa menyadarinya. Karena itu teman-teman, silakan kalian segera mengatakan ataupun segera menyadari bahwa kalian itu akan segera sembuh seperti saya, insya Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedikit memotivasi kepada kalian. Silahkan di share video ini pada yang membutuhkan agar saling
mendapatkan pahala kebaikan untuk menyemangati orang lain yang masih sakit. Dan kalian jangan lupa juga yang belum like untuk like video ini, untuk menyemangati saya untuk membuat konten mensupport kalian. Jangan lupa subscribe, tekan tombolnya subscribe. Ini ada tulisan subscribe di bawah di HP kalian ataupun di laptop kalian. Tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau saya update video, karena kita sudah sama-sama satu keluarga, yaitu keluarga Tombo Ati TV. Dan insya Allah saya selalu doakan bagi anggota Tombo Ati TV. Siapa anggota Tombo Ati TV? Ya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti channel ini dan keluarga. Dan akan saya doakan setiap hari insya Allah ru'yah ya, dengan baca kulhu, al-fatihah, falak, binas, ayat kursi, dan ayat ru'yah yang lain. Insya Allah saya sebut kalian dengan bacaan, dengan kiriman suratul fatihah, dengan bacaan-bacaan ru'yah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kesembuhan untuk kita semua. 30 menit pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menyemangati diri saya dan juga menyemangati kalian semua untuk segera terinspirasi untuk sembuh. Dan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan dan membuat kita semua menjadi sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat, sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombo Ati TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.